Hai FLC Family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family pada hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church bersama saya Monica. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Bagi FLC Family yang ingin mengikuti FLC Discipleship Journey, Anda dapat mengikuti Series 1 Stay, di mana Anda akan mempelajari hal yang sangat penting tentang dasar-dasar kekristenan seperti dosa dan keselamatan, lahir baru dan baptisan, gambar diri, hati Bapa, pertumbuhan rohani, gereja lokal, dan komunitas. Untuk informasi lebih lanjut, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau terhubung dengan setiap volunteers yang akan membantu Anda. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Happy Sunday and God bless you. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4. Shalom FLC Family. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Gaby. Saya mau say thank you dulu buat Pastor Josh, si Salena juga tim FLC yang memberikan kesempatan buat saya untuk share kebaikan Tuhan, pengalaman saya dengan Tuhan. Tapi kalau ngomong soal kebaikan Tuhan, terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Cuma yang masih fresh nih ya di 2024, ujung 2024, masuk ke 2025 itu suatu langkah yang jujur berat banget buat saya. Jadi mau masuk aja tuh kayak rasanya berat banget. Karena di momen itu, di musim itu, saya masih dalam pergumulan sampai sekarang ini, pergumulan dengan calon pasangan saya. Di sini ada Reza, untuk masuk ke jenjang pernikahan. Banyak banget PR yang harus kita lalui. Dan di saat yang bersamaan juga, saya ngalamin masalah dengan keluarga saya yang gak pernah saya ekspektasikan itu terjadi. Dan menurut saya itu jadi kayak beban buat saya untuk mau melangkah ke 2025. Ditambah lagi waktu itu sempat ditipu lah gitu. Jadi kayak masalah-masalah itu kayak numpuk jadi satu yang buat saya tuh jadi stres banget. Dan pada saat itu ya sampai di titik dimana saya udah gak bisa kontrol emosi saya lagi. Saya ini momen yang saya gak pernah lupain gitu. Saya nangis, saya teriak, saya marah, saya kecewa, saya sedih banget. Di saat yang bersamaan saya nangis itu saya ketawa.
kayak sorry banget ya, maksudnya adik saya ngelihat saat itu nih kayak kesurupan gitu. Karena sampai tremor, sampai blackout banget, saking itu campur aduk semuanya. Saya nggak bisa kontrol itu gitu. Apakah saya waktu itu saya nggak doa, saya nggak tanya Tuhan, saya nggak dekat sama Tuhan? Enggak, saya doa sama Tuhan. Tapi pada saat itu orientasi saya adalah ke hasil. Saya minta Tuhan jawab, Tuhan kelarin masalahnya, Tuhan tolong supaya kalau bisa masalah itu jangan ada deh gitu. Kayak nggak nafas gitu, baru mau nafas dikit muncul, baru mau nafas dikit muncul gitu. Tapi ternyata di momen itu yang saya miss adalah ternyata yang paling berharga adalah justru saat masalah yang gak enak itu terjadi. Saya ambil kesempatan saat itu, oke Tuhan, gue gak bisa kayak gini, gue harus tenang supaya gue bisa berdoa. Tapi saat itu doa yang saya panjatkan adalah bukan lagi minta Tuhan hasilnya orientasi ke hasil ya. Apakah itu salah? Teman-teman mungkin di sini semua yang ngalamin permasalahan yang masih ada, apakah itu salah? Enggak juga. Tapi pada saat itu saya tahu bahwa kayaknya gue selama ini doa satu arah nih. Dan saat itu benar-benar Tuhan nyatakan perbuatannya, Tuhan nyatakan kebaikannya. Saya jadi bisa ngobrol banyak sama dia. Saya bisa tanya, Tuhan jawab. Saya bisa negosiasi gitu sama Tuhan. Tuhan kalau kayak gini gimana, ini gimana. Dan apakah masalah itu langsung selesai? Oh enggak, saya masih dalam proses. Tapi ternyata yang benar-benar saya tangkap satu hal. Pertama Tuhan bisa ngomong lewat apapun. Dia kasih hikmat lewat firman, lewat khotbah, lewat lagu, lewat apa yang terjadi depan kita. Lewat peristiwa atau kesaksian orang lain. Dan itu yang membuat saya semakin kuat gitu. Dan ternyata Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita yang mau diubahkan untuk kita bertumbuh. Dibandingkan Tuhan ubah masalahnya, Tuhan tuh terlalu hebat untuk mengubah masalah segampang mengembalikan telapak tangan atau mengedipkan mata gitu. Tapi Tuhan lebih tertarik sama pertumbuhan saya pribadi untuk saya jadi lebih utuh. Dan di saat itu pada akhirnya pertanyaan saya ya, setiap saya baca misalnya kalau kita tahu ada ayat Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Terus ada lagi ayat, berbahagialah mereka yang berduka cita karena akan diberikan penghiburan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Itu kalau saya renungin ya gini, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Aduh mau mikir masalah itu lagi aja kayak udah puyeng duluan gitu. Udah drop duluan. Tapi Tuhan kasih rema di masa-masa yang saya alami ini bahwa ternyata berbahagia ini bukan ngomong soal situasi yang buat kita jadi merasa bahagia. Tapi karena kita tahu siapa yang ada dalam kita, Kristus yang ada dalam kita, maka itu outputnya akan keluar semua gitu. Itu akan beda banget. Dan berbahagia ini ngomong soal tindakan iman kita. Ketika kita tahu masalah ini masih ada nih sampai sekarang. Tapi ketika kita ambil tindakan keputusan untuk kita tetap lihat kasihnya Tuhan di saat-saat yang dunia makin jahat, masa-masa ini makin gak nentu gitu. Tapi kita tetap bisa lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa tetap berpengharapan teguh di dalam Dia. Itu yang membuat saya tuh ngerasa bahwa Tuhan tuh terlalu baik buat saya. Mungkin saya selama ini ngelihat masalahnya gede banget gitu ya. Tapi saya gak pernah lihat bahwa Tuhan tuh tolong dari hal-hal kecil gitu. Sampai pada akhirnya saya ngerasain banget bahwa kalau saya mikir gini, kenapa di saat saya ngalamin pergumulan sama pasangan saya juga ngalamin pergumulan sama keluarga saya. Mungkin Tuhan mau kasih tahu ini loh persiapan yang sebenarnya. By the way, puji Tuhan saya juga udah kemarin terakhir ngikutin PNI ya sama pasangan saya. Ternyata persiapan yang sebenarnya adalah kehidupan nyata saya gitu. Dan pemulihan keterbukaan itu mulai terjadi. Jadi saya mau tutup dari quotes ini. Kemarin sempat lihat di IG-nya Kak Kristo, kata-katanya kayak gini, iman bukan alat untuk mengatur Tuhan, justru iman yang membuat kita rela mau diatur sama Tuhan. Itu benar-benar berdampak dan itu nemplak banget buat saya. Bukan berarti kita gak percaya bahwa sesuatu yang terjadi akan datang, bukan itu, tapi ternyata kerelaan kita untuk mau tetap percaya sama Tuhan. So FLC family, saya mau bilang memasuki bulan Maret ini, apapun yang terjadi sama kita di depan ini, di masa depan kita, mau baik, mau susah, mau senang, maupun duka, yuk sama-sama tetap semangat, teguh dalam Tuhan, dan ini yang paling penting, nikmatin waktu-waktu sama Tuhan. Itu dia, terima kasih banyak Tuhan berkati.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Buat 2 bulan di awal tahun ini yang sudah kami lewati ya Bapa. Tuhan, Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Sangat baik buat kami. Terkadang kami gak ngerti Tuhan jalannya ya Bapa. Tapi kami terlalu percaya Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah berhenti untuk kami ya Bapa. Bapa, kami mau mulai ibadah ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Kau hadir. Bahkan Engkau sudah hadir di masa-masa persiapan teman-teman yang melayani ini Tuhan Yesus. Bahkan Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami di luar sana ya Bapa. Tuhan, kami percaya setiap yang datang Tuhan dengan hati yang luka, dengan hati yang hancur Tuhan benar-benar yang memulihkan. Tuhan yang datang Tuhan yang peluk ya Bapa. Setiap yang datang Tuhan dengan rasa sakit baik fisik maupun mental Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Sebab 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib untuk kami semua. Gak cuma dosa-dosa kami Tuhan, tapi segala beban, penyakit, semuanya Tuhan sudah selesaikan ya Bapa. Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik lewat ekspresi pujian kami, lewat kehidupan kami pada hari ini, pada sore ini ya Bapa. Tuhan urapi setiap yang melayani, Tuhan urapi semuanya Tuhan Yesus, semua jemaat yang hadir. Untuk Pastor Gilbert Tuhan Yesus yang akan menyaksikan, memberitakan firman-Mu Tuhan urapi dan timnya yang akan melayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Josh, untuk Sis Alena, untuk semua tim yang ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur dan semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan sama-sama. Amin. Terima kasih God. Amin. Puji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Come on. Oh
hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau
berkuasa di atas segalanya Tuhan. Namamu adalah kesembuhan buat kami. Ketika kami butuh kekuatan, kami tinggal sebut namamu, kami kuat. Ketika kami butuh kesembuhan, kami sebut namamu, kami akan sembuh di dalam nama Yesus. I wanna speak Jesus. Come on church. Come on. To speak the name of Jesus Jesus. over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna Speak the name of Jesus. every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. Come on. I speak Jesus.
Tidak ada nama yang lebih besar daripada namamu. Satu-satunya nama yang hidup dan punya kuasa, yang sanggup mengubahkan kehidupan, yang menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, memindahkan kami dari gelap kepada terang. Bahkan nama yang hidup, yang dahsyat banget, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kami mengambil waktu beberapa detik ini kembali merenungkan akan namamu Yesus. Nama Yesus buat keluarga kami. Nama Yesus buat perjalanan kehidupan masa depan kami. Nama Yesus di setiap tetesan air mata. Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Di kecemasan, di kebingungan. Bahkan dalam tingkatan depresi, perjalanan hidup, pergumulan, dan cobaan kami. Terima kasih. Karena satu nama yang tidak akan pernah hilang. Nama yang membawa kami berpindah dari bulan Februari ke bulan Maret. Nama yang ada di awal bulan ini. Maka nama yang kami sembah satu nama Yesus yang sudah ada di ujung bulan ini. Dan sekali-kali kami mau bilang, Tuhan, kalau minggu hari ini berubah ke Senin besok, kami mau tetap namamu yang terutama. Kalau dari hari Minggu berpindah kami sampai lewat untuk datang di lusa, kami mau bilang, biarlah di lusa kehadiran namamu lebih besar dari sebelumnya. Amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Yes, renungkan nama itu di hidupmu. Yes, terjadi. Terjadi, doamu dijawab. Nama itu akan menjawab doamu, ya nama itu, nama Yesus bukan yang lain. Yes. Seruan batinmu hari ini, apapun itu namanya, dalam nama Yesus ada mujizat terjadi siang ini. Terjadi lawatan, hujan roh mengalir siang ini. Tidak ada yang kering. Tidak ada yang kering. Ya, tanahmu tidak gersang. Tanah hidupmu subur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Terjadi. Terjadi mujizat terbaik siang ini. Mujizat yang engkau paling butuhkan, engkau terima siang ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah tentunya kepada kami dalam firman-Mu yang adalah pelita dan terang. Sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami di awal Maret ini. Dan doa kami terus di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kami. Di dalam nama Yesus kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk siang ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, puji Tuhan. Haleluya, dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat siang semuanya, shalom. Senang bisa menyambut kembali teman-teman, Bapak Ibu semua hadir siang hari ini di ibadah kedua FLC. Di ibadah pertama tadi ada Pastor Gilbert Tera dari Belanda. Lalu juga akan melayani pada sore hari ini. Tapi surprise tentunya buat kita semua yang tadi mengikuti karena ternyata dia gak datang sendirian. Dia datang dengan sahabatnya yaitu siapa namanya tadi? Dwight and Daniel, right? Dwight Gisels ya kalau gak salah namanya ya. Dwight Gisels. Itu salah satu penyanyi rohani yang dipakai luar biasa sama Tuhan di negara Belanda. So actually it's so surprise buat kita semua. Tadi saya bilang ke belakang sama yang pegang sound engineer Rico, saya bilang, "Kok surprise juga loh. Walaupun ceiling kita pendek, karena yang nyanyi juga pas angkat tangan bukan nyentuh lagi ceiling, saya takut kepalanya nyentuh. Orang Belanda kan tinggi-tinggi. Tapi saya bilang, "Kok dahsyat loh. Walaupun kayaknya fasilitas kita terbatas,
Tapi ternyata tadi Tuhan izinin seorang worshipers dari negara lain internasional, very strong worship, dia bisa enjoy nyanyi di sini. Terus saya bilang ke Riko, thank you ya Riko. Kata Riko, semua karena Tuhan. Sedap. Padahal Riko tuh masih Islam karismatik dia. Tinggal makan babinya aja kok kamu kok. Tapi luar biasa. Dia lama-lama di gereja menyembah Yesus juga. Masalah waktu. Tenang aja kok, aman aja, aman. Tapi saya suka jawaban, saya juga kaget. Maksudnya mau bilang thank you bener. Maksudnya thank you ya. Walaupun kita mungkin banyak kurangnya. Tapi kerja sama alat sama kita yang controlling. Kalau kita lakukan dengan tulus dan benar, apapun hasilnya nanti Tuhan yang bantu. Jadi tadi Riko bilang, jangan saya dong, semua karena Tuhan. Asik. Nah, siapa tahu abis ini, bukan login. Siapa tahu abis ini yang ibadah jam 1.30, selesaikan ngopi-ngopi, terus mau balik lagi jam 4 datang. Bisa denger juga nanti, sesuai. Nah di bulan Maret ini, selamat datang buat kita semua, nyampe di bulan Maret. Nah saya juga mau bilang ke Riko, semua karena Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tau dong, tengok kiri kanan, bilang, gue seneng banget loh nyampe di bulan Maret. Ya kasih tahu, sedang banget loh. Ya soal masalah ujian, cobaan dan badai, tenang. Badai pasti berlalu lalang. Jadi, nah karena bulan yang baru, kita FLC punya tema baru juga. Jadi sepanjang 1 bulan kita belajar, ini tema menarik nih. Sebenarnya menariknya karena bukan hanya temanya very real, tapi selain cukup sulit untuk kita cerna, denger, kadang-kadang perjuangan untuk melakukannya. Nah sepanjang 1 bulan kita mau bicara tentang berani terbuka dan konsisten dengan kejujuran. Kita katakan sama-sama yuk, 2, 3. Berani terbuka dan konsisten dengan kejujuran. Setuju ya tadi statement saya? Gampang dibaca, tapi kalau khotbah ini sepanjang 1 bulan kita coba cerna dan kita coba lakukan di keseharian bahkan menjadi lifestyle, nggak gampang-gampang amat sih. Justru salah satu tantangan terbesar zaman ini, gak usah orang Kristen lah, semua orang kok terbuka dan jujur. Apa yang terjadi kalau kita lihat mungkin ya di sekitar kita yang lagi rame-rame tiap minggu, khususnya liga korupsi ya. Ada aja emang orang netizen tuh paling jago, dijadiin liga lah. Sebenarnya kalau, by the way saya ngomongin ini, banyak banget actually mereka-mereka yang kita suka lihat di berita, di TV, di news. Orang-orang yang terlibat tuh sebenarnya seliwerannya tuh, selentingan itu saya kenal, mereka juga kenal saya. Jadi kalau saya khotbah ini, saya gak ngomong sembarangan. Jadi saya tahu persis apa yang saya omongin. Ujung-ujungnya seringkali karena emang kita susah untuk hidup terbuka dan jujur. Kita gak pernah mau bisa jadi diri kita sendiri. Dan seringkali tantangan terbesar kita yang kita kelola adalah buat kita yang suka nempel di kehidupan kita kadang-kadang keseharian adalah yaitu BM. BM itu apa sih? Banyak maunya. Tapi itulah sifat manusia. Dan seringkali yang diserang dari kondisi kejiwaan. Makanya 1 bulan datang terus deh. Bulan Maret ini kalau bisa jangan absen. Minggu depan Ibu Debbie Basir di setiap sesi. Minggu depan di setiap sesi. Jadi 3 kali ada Ibu Debbie akan bicara yang sama. Jadi datang terus deh. Karena kalau coba nanti mau datang sepanjang 1 bulan ini, khotbah-khotbah dari Tuhan Yesus yang kita dengar cuma bentar di gereja, dampaknya tuh sepanjang minggu kita akan rasakan. Dan percaya deh, yang datang dari Tuhan
nggak mungkin merusak emosi dan jiwa, nggak mungkin. Justru nyembuhin. Justru nyembuhin. Tuhan mah kagak pernah berubah, nggak usah diraguin. Dia nggak pernah tinggalin, kuasanya tidak terbatas. Hanya satu nama, mau di gunung mau di jalanan, itu nama yang paling hebat. Yang suka berubah tuh kita. Yang gak bisa tenang tuh kita. Yang gak bisa konsisten tuh kita. Yang suka jadi gak berani tuh kita. Jadi memang kita yang perlu belajar untuk sungguh-sungguh dan bekerja keras. Untuk apa? Ya lebih lagi dengan Tuhan. Dunia gak akan memperlakukan. Dunia gak. Tadi pagi saya ketemu teman-teman saya. Orang-orang yang di dunia kerja yang mulai merenung. Khotbah tadi Pastor Gilbert bicara kontemplasi. Itu bicara perenungan. Teman-teman saya tadi pagi mulai merenung dan berkata, gila juga ya Jose. Jadi ngeri. Iya emang ngeri. Kalau saya gak ngeri, mereka ngeri. Takut dihubungin sama nomor-nomor yang gak mau diterima. Tapi saya mendengar, saya coba memahami. Buat saya mereka gak kekurangan apa-apa sih secara materi. Gak kekurangan. Tapi ada momen di perenungan mereka, even tadi pagi sambil ngopi, ngeri juga ya. Ngerinya tuh bukan karena apa yang akan datang, tapi mereka ngeri akan konsekuensi kalau itu terjadi. Mereka udah bisa ngebayangin kesedihan di diri, di keluarga, di istri, di anak-anak. Itu berkepanjangan banget. Tapi apakah mereka saat ini tadi bicara mereka kekurangan sesuatu? Enggak. Jadi kalau direnungkan akhirnya kalau boleh jujur, ternyata dapetin semua bahkan seisi dunia kata Alkitab. Kalau kamu kehilangan nyawa kamu, apa gunanya semua itu? Enggak ada. Makanya khotbah tadi bicara kontemplasi, perenungan tuh bicara tentang momen, bicara tentang kondisi waktu yang Tuhan masih kasih untuk kita nikmatin. Tuhan masih kasih kita untuk bisa rasakan. Seperti apa yang Anda usahakan untuk bisa benar-benar datang ibadah kepada Tuhan. Jauh ibadah ini belum selesai, jauh tadi Anda belum sampai waktu Anda udah berjuang niat sampai benar-benar datang. Tuhan juga udah nyiapin berkat rohani kok. Tuhan udah siapin. Kita juga tahu ibadah ini gak sempurna. Bisa aja ada kesalahan, bisa aja ada gangguan. Tapi satu hal, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sangat fokus dengan hidupmu dan keluargamu. Dan kita punya Tuhan yang gak pernah tinggal diam. Kan kita bilang, kita tertidur pun Tuhan kerja buat kita. Makanya saya berdoa, kiranya kita bisa merenungkan judul firman Tuhan siang ini, yaitu judul yang sama untuk tema khotbah sebulan ini. Mungkin nanti hamba-hamba Tuhan akan berbicara dengan judul yang berbeda-beda, tapi temanya sama, berani terbuka dan konsisten dengan kejujuran. Dan di minggu opening ini saya mau berbagi dengan saudara untuk bisa mengerti kalau kita bisa terbuka dan jujur dengan Tuhan, dengan diri sendiri, juga dengan orang lain. Dampak itu ke kita apa? Kalau kita bisa terbuka dan jujur dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan orang lain, janji-janji di firman seperti apa yang akan Anda dan saya alami. Karena ya kejujuran dan keterbukaan itu perlu keberanian. Katakan sama-sama keberanian. Keberanian yang perlu kita tunjukkan. Makanya tadi saya sempat bilang, tadi tuh kan yang khotbahnya orang Belanda tapi khotbah pakai bahasa Inggris kan. Diterjemahinnya sama sister atau ibu gembala kita. Dan itu adalah kali pertama ibu gembala kita terjemahin atau mentranslate khotbah. Nah lucunya ibu gembala kita tuh bukan orang Indonesia. Her first language is German.
Tapi terjemahan Inggris ke bahasa Indonesia emang ada lebihnya sih. Tapi kan tadi saya cerita ya, bukannya saya nggak bisa sih, cuman udah deh istri saja deh. Tapi waktu tadi kita on the way ke sini, Sister Alena bilang, sayang, kamu tuh ingat gak waktu kamu minta aku untuk translate nanti, kamu tuh gak tanya-tanya dulu. Saya emang modelnya begitu. Hasil belakangan, serangan mendadak dulu aja. Jadi saya bilang, Beb, ada pembicara tamu nih dari luar negeri. Ngomong Inggris perlu terjemahan ke Indonesia. Kamu aja yang terjemahin ya. Namanya saya suaminya, saya tahu. Kalau habis pertanyaan sekian detik istri saya nggak jawab, itu artinya 60% iya. Tapi kalau setelah 2 detik saya kasih tahu sesuatu, dijawab no, udah nggak usah ditanya lagi. Pasti jawabannya no. Jadi waktu sister diem aja saya tahu jawaban, oh ini pasti oke. Cuma nggak dijawab sekarang. Tapi ternyata luar biasa. Sister melakukan tanggung jawab pekerjaannya melayani dengan baik. Makanya tadi saya bilang, kadang-kadang kalau mau ikut Tuhan, ingat nih, Maret tadinya nggak ada. Sekarang ada. Bukan berarti kadang-kadang semuanya jauh lebih baik loh. Kalau boleh jujur, dewasa rohani kita justru harus dijaga. Karena gak ada yang pasti. Bicara dunia lebih gak pasti lagi. Eropa, kemarin kita dolarin ngomong mata uang. Wah, kebijakan luar negeri udah berantakan. Eropa, Inggris, Amerika itu lagi perang diplomasi. Di kita gak mudah, banyak hal. Kebayang, saya pernah khotbah 2 minggu lalu, kalau hidup ini semua dititik beratkannya ke dunia. Ya ampun, gak akan pernah ada yang bisa tenang hidupnya. Tapi Tuhan hebat. Makanya dia bilang, terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berubah. Dan memang ikut Tuhan itu penuh resiko. Makanya bicara berani, terbuka, dan konsisten dengan kejujuran, perlu keberanian. Kenapa? Ya perlu ditunjukkan. Tapi seringkali kita juga berpikir, apa gak salah hidup jujur dan terbuka di zaman sekarang? Karena seringkali kita udah bersusah payah, bahkan menutupi segala sesuatu yang perlu kita tutupi. Tapi kadang-kadang seberapa sering kita mendapatkan mungkin perjalanan hidup kita dibully sama orang. Dibully sama keadaan hidup itu sendiri. Padahal kita udah gak jadi diri kita sendiri. Padahal kita udah sangat kreatif, melapisi banyak hal di kehidupan kita. Akhirnya ternyata pas dijalani gak sesuai ekspektasi juga. Bicara kita di dalam dunia bisnis, emang bisa kita jalani bisnis untuk tetap jujur. Bahkan Alkitab bilang, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti. Tapi seringkali kita berpikir, yes benar. Tapi kalau bisa cerdik seperti ularnya 95% aja. Tulusnya dikit aja. Kalau enggak, kita suka hidup ini kan penuh negativity. Padahal belum tentu dunia negatif sama kita. Tapi seringkali kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa punya narasi yang benar tentang event esok hari, event yang belum ada, event hari ini yang udah ada pun. Seringkali kita kehilangan narasi bahwa kalau kita tetap tinggal diam berpegang kepada kasih Tuhan, sehelai rambut gak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Tapi kita suka gak berani baca Alkitab. Kita suka gak berani untuk taat mendengar bahwa diam, jangan kemana-mana, tunggu sampai ibadahnya selesai. Saat Roh Kudus berbicara seringkali kita gak taat, gak segera melakukannya. Kita gak punya keberanian untuk menunjukkan siapa diri kita. Gak sedikit kadang-kadang kita berkata bahwa aduh saya orangnya introvert. Sister Alena, ibu gembala kita, very introvert. Berhari-hari di rumah juga gak apa-apa. Hidupnya utuh banget. Dia gak perlu cari hiburan di luar. Dia very calm. Boro-boro untuk diminta bicara ke depan. Boro-boro untuk terjemahin orang pakai bahasa lain, diterjemahin ke bahasa Indonesia.
Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin bisa. Tapi gimana Tuhan mau buktiin kalau yang harus terima untuk ngalaminnya gak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Saya cuma mau bilang, bulan Maret ini percaya deh, Tuhan mau pakai banget hidup teman-teman Bapak Ibu semua. Menjadi alat yang luar biasa. Gak cari kesempurnaan Tuhan gak cari. Tapi Tuhan cuma mau bilang bahwa sesuatu yang berbeda, sedikit aja terjadi di hidupmu, dampaknya bisa luar biasa buat orang lain, bahkan buat dirimu sendiri. Itu sebabnya kita harus berani untuk terbuka dan jujur. Belum lagi gak sedikit kita kadang-kadang pegang prinsip just fake it until make it. Berpura-puralah sampai Anda berhasil. Di zaman sekarang kita dengan sangat mudah menjalani kehidupan dengan memakai topeng. Menutupi keberadaan yang sebenarnya dari orang lain dan apa yang dia pilih untuk ditampilkan even di sosmed. Karena gak sedikit kita melihat ada orang yang menunjukkan di sosial media begitu sungguh-sungguh bekerja. Bahkan kelihatan bekerja keras membangun cerita, membangun citra mereka. Penampilan, bentuk tubuh, flexing atau apapun itu. Semua dilakukan demi pencitraan. Kalau bicara sosial media. Bahkan gak sedikit seringkali even hal-hal yang spiritual pun it not become real anymore. Gak jadi otentik lagi. Makanya saya bilang gereja kita di sini gak lama. Tadi yang berdoa pagi siapa ya tadi ya? Natalie tadi mengingatkan, that's why Pastor Josh selalu ngomong, kita ibadah nggak lama di sini, tapi bagaimana yang paling penting bergereja menjadi gereja sesungguhnya di luar sana, itu emang yang paling penting. Bagaimana kita membawa hidup di tengah teman-teman keluarga kita even belum kenal Tuhan sama sekali, masih bisa dipercaya nggak? Atau mereka bilang, lo mah sama aja basi. Sedih banget loh kalau diomongin begitu. Itu hal yang terburuk yang saya berdoa, jangan sampai ada siapapun bilang, lo Jo sama aja lah, lebay. Sedih banget. Tapi alangkah baiknya kalau ada orang bisa bilang, dia di mimbar sama gak di mimbar, even gak ada orang yang sama sekali, manusianya tetap sama. Itu buat saya lebih dari cukup. So, aku senang bisa melayani Anda semua di sini. Tapi saya lebih tertarik dan penasaran tentang apa yang Tuhan bisa pakai lewat hal yang gak kelihatan rohani banget di luar sana. Tapi seluruh hal yang keluar dari kehidupan saya berkenan di mata Tuhan. Dan orang lain nyicipinnya benar. Kita harus bisa izinkan hidup kita dirasain dan dicicipi oleh orang lain. Dan itu gak akan bisa kalau hidup ini gak terbuka dan jujur. Gak salah dengan kelemahan, gak salah dengan kegagalan, Tuhan tahu kok semuanya. Tapi masihkah kita peduli dan percaya bahwa bersama Tuhan yang jelek-jelek di hidupku bisa diperbaikin. Itu beauty-nya hidup dalam Tuhan. Justru kita gak coba cari yang di luar, mengambil semua yang di luar untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa see God, I'm better right, I'm okay kan. Padahal kita tahu Tuhan Maha tahu. Makanya keredahan hati itu kunci banget. Tapi seringkali kita mulai skip, terlewat. Di Alkitab seringkali bahkan Yesus menyebut orang-orang yang seperti ini yang tidak bisa menerima kenyataan dan tiba-tiba menjadi tidak menjadi dirinya sendiri. Saya tiba-tiba ngeliat itu istri saya kan jadi di belakang. Oh iya benar Beb, kenapa nggak duduk di depan sih sayang? Tapi I love you. Yang penting ada dalam ruangan aja Beb. Tuhan gak suka melihat kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan Tuhan bilang orang yang demikian di Alkitab sering banget banyak keluar, yaitu satu kata, munafik. Kasih tahu kiri kananmu, lihat dengan sopan, bukan gue. Bukan. Munafik itu dari bahasa Yunaninya hypokrites. Artinya adalah an actor or actress. Wih keren kan, jadi jangan salah loh. Kalau Anda merasa diri Anda munafik itu artinya Anda actor or actress. So it's not bad you know. Makanya munafik itu gak selalu buruk.
Nah seringkali orang salah ngerti definisinya munafik. Karena perhatikan, kemunafikan bukanlah jarak atau perbedaan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Bukan. Kalau itu namanya kelemahan atau kekurangan manusiawi kita. Kemunafikan juga bukan jarak atau perbedaan antara perilaku kita dengan apa yang seharusnya menjadi standar perilaku kita di hadapan Tuhan. Itu bukan munafik, itu dosa. Definisinya dosa kan adalah missing God's standard, right? Jadi kehidupan kita nggak memenuhi standarnya Tuhan. Of course, it's not easy. Tuhan juga tahu. Karena semenjak kita lahir, kita juga berdosa. Makanya Tuhan nggak pernah benci orang berdosa. No, yang Tuhan benci Alkitab bilang orang munafik. Orang berdosa enggak. Karena dia ngerti keberadaan kita aslinya. Dia paham betul. Itulah kenapa Yakobus 5 ayat 16. Satu ayat yang sering kali kita doakan, kita senang banget. Kita paling senang kita ungkapkan di saat even kita lagi sesama teman-teman yang seagama, seiman, satu tubuh Kristus. Kita baca sama-sama Yakobus 5 ayat 16. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling apa? Mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, ya kan? Bila dengan yakin didoakan. Benar nggak ayat ini kita sering ucapin ya. Di sini kalau ibadah jam 1 siang Anda harus bersyukur. Apalagi ibadah jam 1.30, kenapa? Karena hampir 30% yang datang adalah pendoanya di FLC. Semua pendoa nih depan nih. Jadi jemaat, kalau Anda perlu support topangan doa yang lebih intim, datang di jam 1.30. Dan silakan ketemu sama para pendoa-pendoa ini, semua pendoa semua yang di depan. Dan percaya deh kalau mereka doain manjur. Karena Tuhannya. Tapi kita suka gini kan bilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Tapi kita sometimes gak ngerti arti latar belakang dari kebenaran ini. Orang benar itu bukan artinya maksudnya di sini orang yang sempurna loh. Bukan. Tapi yang dimaksud adalah orang benar adalah orang yang berdosa tetapi berani jujur dan mengakui dosanya kepada Tuhan. Jadi jauh sebelum ada kesembuhan diperlukan yaitu keterbukaan dan kejujuran. Karena kesembuhan yang terbesar adalah keselamatan yang kekal dan pertobatan. Siapa sih yang gak mau sembuh fisiknya? Amin kalau sakitnya fisik. Siapa sih yang gak mau disembuhkan area-area yang sakit dalam jiwanya? Of course, semua mau kalau kita sakit bagian jiwa dalamnya. Tapi kalau itu semua udah dilakukan, apa yang bisa kita berikan? Karena kita gak bisa memberikan materi kita kepada Tuhan selain apa? Hidup di dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi jauh sebelum ada kesembuhan, jauh sebelum ada kesuksesan, jauh sebelum ada multiplikasi, jauh sebelum bulan Maret ada pelipat ganda, jauh sebelum bulan Maret ini kita harapin keuntungan, doa-doa yang dijawab. Nomor satu yang kita perlukan di awal bulan ini kepada Tuhan adalah terbuka dan sejujurnya hidup dengan Tuhan. Izinkan Tuhan melihat yang menjadi kekurangan-kekurangan dan segera dengan berani mengakui dan minta maaf kepada Tuhan. Karena orang yang berani mengaku dosanya, mereka adalah orang yang benar walaupun berdosa. Dan orang yang benar yang berani mengaku dosanya, doanya besar kuasanya. Jadi kembali kepada siapa? Diri kita dulu. Karena hari ini Tuhan sediakan bagi setiap umatnya, ciptaannya kok. Tapi Andalah dan saya yang terpilih untuk mengalami kasih karunia-Nya. Dan tujuan dari kasih karunia itu adalah kekudusannya, kebenarannya dinyatakan atas hidup apa? Keseharian kita semua. Mengampuni. Mengalah saat mungkin sesuatu yang terjadi kepada kita oleh karena ketidakadilan. Kita tetap mengalah dan percaya
Aku nggak membalas karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kadang-kadang say thank you untuk sesuatu yang mungkin kelihatannya nggak terlalu penting, tetapi waktu Anda menunjukkan rasa kerendahan hati, menghargai atas hal-hal yang kecil yang telah terjadi atau orang lain lakukan kepada Anda. Dan Anda berani melangkah, Anda berani memberi, Anda berani menabur dengan segala banyak hitungan. Kemarin hari Sabtu kita tuh kebetulan kalau pagi di 4 minggu ini ada yang namanya perjalanan nikah impian. Ini saya melihat ada beberapa couple juga yang mengajar. Ada beberapa pasangan saya lihat juga ada yang datang. Salah satu yang dibicarakan di topik kemarin dalam pernikahan adalah keuangan kan ya? Keuangan Kristen, keuangan keluarga Kristen. Jadi dikupas kalau mau menikah atau menikah sebagai pasangan Kristen, topik keuangan tuh dibicarakan sedetail-detailnya. Bagaimana mengelola, siapa yang menghandle, siapa yang memegang. Jadi banyak. Tapi ada kesaksian bahwa walaupun udah dicatat, walaupun udah direncanain, saat kita benar-benar menjalani hidup ini seringkali semua data, semua angka, semua perencanaan belum tentu sesuai hasilnya. Tapi disitulah iman berdiri dan hadir. Disitulah kekristenan kita diuji. Tapi tahukah Anda bahwa iblis gak pernah mau Anda jujur dan terbuka? Karena waktu Anda bisa terbuka dan jujur, kebayang seberapa sering Anda mengandalkan Tuhan. Wih, kebayang gak sih kalau dikit-dikit mengandalkan Tuhan? Emang kelihatannya lebay, tapi saya kasih tahu ya, lebih baik lebay mengandalkan Tuhan daripada menanti pengharapan yang tidak ada ujungnya karena kita gak tahu itu bukan yang Tuhan maksudkan untuk kita. Makanya Pastor Gilbert tadi khotbah bicara soal menunggu waktu Tuhan. Itu bukan berdiam. Menunggu waktu Tuhan justru adalah waktu yang terbaik untuk Anda bertindak di dalam kebenaran cara Tuhan. Slow but it's fast. Small is big. Karena pada akhirnya manusia boleh merancang-rancang, keberhasilan datang dari Tuhan. Makanya kemunafikan adalah jarak perbedaan antara apa yang kita tampilkan dengan siapa kita sesungguhnya. Siang hari ini pertanyaannya, apakah kita masih memakai topeng? Tidak beranikah kita menampilkan diri kita yang sesungguhnya kepada Tuhan? Matius 23 ayat 27 dan 28. Kita baca sama-sama yuk. 2 ayat ini. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis apa? Kotoran. Ayat 28 sama-sama. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sebenarnya wow, kalau kita mengerti firman ini dan merenungkan, waktu Anda mulai baca kitab Matius pelan-pelan, bicara tentang banyak silsilah. Actually sederhananya, kita ini tuh buatan Tuhan. Jadi gak mungkin ada bagian dalam hidup ini, bahkan masa depan kita yang Tuhan gak tahu. Kita diciptakan jauh sebelum ada, kita udah ditentukan, dipilih, dibenarkan dan dimuliakan. Bahkan Alkitab Efesus 2 katakan, kita udah dipersiapkan pekerjaan yang baik yang udah dipersiapkan sebelumnya. Dia cuma mau kita hidup di dalamnya. Benar, makanya bicara khotbah setia, emang kelihatannya membosankan, itu melulu. Tapi kadang-kadang kalau kita tiap hari bisa setia sama Tuhan, maka tiap hari yang sama apapun badainya, apapun tantangannya, kita akan tetap bukan hanya nyampe bangun di pagi, tapi kita akan dibawa Tuhan dengan damai untuk bisa beristirahat di malam harinya. Semua karena Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya teman-teman Bapak Ibu di sini, Tuhan tahu persis kok kekurangan kita yang gak bagus-bagus di kita. Tapi yet Dia tetap mengasihi kita. Pertanyaannya, why should we live an honest life? Kenapa kita tetap perlu hidup yang jujur? Masih perlukah dan butuhkah kita hidup dalam kejujuran dan keterbukaan? Saya berdoa, saya gak selesaikan khotbah ini karena saya masih akan khotbah lagi di 2 minggu ke depan, please come. Tapi saya hanya mau opening aja. Bahwa ada 3 yang kita bisa pelajari kalau kita bisa terbuka dan jujur. Dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan orang lain. Ada 3.
yang bisa terjadi dan janjinya digenapi di hidup kita. Tapi siang ini saya mau tutup satu aja dan kita akan lanjut setelah Ibu Debbie Ba'asyir. Minggu depan ajak keluarga dan teman-teman. Kemarin saya ketemu sama pasangan. Tiba-tiba dia bilang begini, Pastor Jos, Pastor Alena, oh yes, aku pengen banget datang deh ke gereja kamu, ke gereja kalian. Saya bilang ya datang aja. Tapi lucunya dia ini juga pelayan Tuhan di gereja yang sangat besar. Mereka bahkan active leaders. Tapi mereka bilang, you know what, rumah kita tuh di Pondok Indah loh. Kita pengen banget datang ke FLC PIM. Saya udah senang aja kan. Ya datang dong. Datang aja sore. Kamu plannya kalau pagi sorenya datang. Iya. Kan Bu Debbie suka. Ya Bu Debbie yang dicari. Saya bilang pas. Minggu depan ada Bu Debbie. Saya bilang datang. Jadi kadang-kadang you know what. It is true. Kita sangat menyukai apapun yang secara Kristen dan rohani yang kita bisa dapatkan dalam gereja. Tapi jangan lupa, tanggung jawab sesungguhnya bukan dalam sini. Setelah kita selesai ibadah ini, bagaimana kita lanjutkan kehidupan kita. Dan di unit yang paling kecil yang kita bisa beri, kemuliaan Tuhan terjadi adalah keluarga. Keluarga dan keluarga. So yang pertama, kebenaran yang bisa kita dapat dari hidup yang terbuka dan jujur. Roma 8 ayat 31 bilang apa? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Yang pertama, dampak jika kita bisa hidup terbuka dan jujur. Bawa pulang ini. Kita akan dapat assurance and authority. Hidup kita akan punya kepastian dan otoritas dari Tuhan. Bulan Maret ini, jangan anggap remeh hidupmu. Jangan anggap remeh apa yang Tuhan lagi proses di hidupmu. Karena Tuhan akan tunjukkan bahwa hidupmu akan penuh kepastian dan otoritas. Yang percaya katakan amin. Bicara otoritas, bicara kepastian, belajar banyak kita bisa belajar. Perjanjian lama dimulai dari Musa. Bahkan di Musa di Keluaran 34 ayat 35 dikatakan apabila orang Israel melihat muka Musa. Saat itu dia bolak-balik ke Gunung Sinai untuk bertatap muka menghadap Tuhan. Menerima sesuatu. Pewahyuan daripada Tuhan. Dan setiap kali setelah Musa bertatap muka dengan Tuhan. Wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Sampai Harun bilang, you know what, you cannot keluar kayak begini. Banyak orang akan takut karena wajahmu penuh sinar kemuliaan Tuhan. Dan gak semua orang mengerti apa yang lagi terjadi di hidupmu. That's why Musa katakan bahwa kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya. Kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Jadi dia harus tutup mukanya setelah dia berbicara kepada Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel saat itu belum siap, belum kuat untuk menerima kenyataan bahwa he is a very powerful man. Karena dia dipilih untuk bertatap muka dengan Tuhan. So Musa harus menutup mukanya. Tetapi ingat gak di 2 Korintus saat Paulus berkata 2 Korintus 3:13. Padahal kejadian yang serupa tapi punya perspektif yang berbeda. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. So bangsa Israel masih belum bisa paham. Karena in the moment Musa menutup wajahnya, menyelubungi wajahnya. Oleh karena cahaya yang bangsa Israel gak sanggup untuk melihatnya. Tapi in the moment dia tutup juga wajahnya. Actually cahaya itu hilang. So bangsa Israel even masih belum mengerti. Untuk melihat kemuliaan. Dan tidak sadar bahwa kemuliaan juga bisa hilang. Justru saat wajah Musa itu ditutup. Karena mereka belum bisa membedakan antara gelap dan terang. Tapi Alkitab katakan. Apa yang dikatakan? Di ayat yang tadi Roma 8:31. Sebab itu apakah kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tapi dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18. Di bawahnya dikatakan, sama-sama kita baca 2-3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah
menjadi serupa dengan gambarnya. Dan dalam kemuliaannya yang apa semakin? Tubuh dan darah Yesus yang akan kita terima hari ini. Memberikan kita kemenangan total yang sudah tergenapi. Maka waktu kita menerima sakramen perjamuan kudus yang ini, kita percaya bahwa hidup kita yang gak bagus, yang gak benar, kalau masih nempel sama kita datang di ibadah 1:30 siang hari, kita percaya kita pulang, semuanya tidak ikut lagi. Kita pulang menjadi ciptaan yang baru. Saya berdoa, kita semua bisa bekerja sama, mengencourage diri, punya inisiatif juga untuk membangun bahwa apapun yang akan kuhadapi, aku percaya Dia Immanuel, Allah beserta dengan aku. Ada apa bro? Aku udah mau selesai. Hampir aja urapanku hilang. Ya udah yuk, sama-sama yuk. Kalau ada yang belum dapat roti dan anggur boleh angkat tangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan seluruh penyembah Tuhan. Aduh bro, bikin deg-degan aja. Dia nggak tahu ya kalau pengkhotbah tuh khotbah pakai roh loh. Langsung skip pala gua. Apa jadi gua nggak bisa lanjutin lagi? Ya kita lanjutin 2 minggu lagi. Mari sama-sama bangkit berdiri. It's okay Lewi, I love you brother. Sering terjadi di kota besar hal-hal demikian. Dengan seluruh penyembah Tuhan katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Hanya Engkau Yesus katakan. Percaya, percaya. Bulan Maret ini akan luar biasa di hidupmu. Terima dengan iman, percaya. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami mengatakan sekali lagi kepadamu Tuhan. Yuk sekali lagi katakan. Kami mau melihat kuasa-Mu di dalam kami. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Kami katakan amin kepada pujian ini. Sangat amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik banget sama kami. Makasih Tuhan, gak pernah fokus kepada kekurangan dan kelemahan kami. Makasih banyak Tuhan. Doa kami dan kerinduan kami, biarlah di bulan ini makin lebih banyak hidup sikap kami, karakter, integritas kami menyenangkan hati Tuhan lebih daripada apapun. Sebabnya kami bersyukur untuk siang ini kami boleh merenungi akan pengorbanan yang sempurna yang Kau telah lakukan buat kami. Sekarang kami angkat setiap roti di tangan kanan kami dengan tinggi di atas kepala. Kami tahu inilah roti yang tidak beragi, tapi sebagai orang percaya kami sadar bahwa apa yang di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbanan sempurna Engkau lakukan buat kami. Maka dengan iman kami katakan dalam nama Yesus, siang ini kami menjadi ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu, jadi kami gak akan takut untuk jujur. Kami gak akan takut untuk terbuka. Sebab kami tahu Engkaulah pembela sejati kami. Dan biar Engkau yang dimuliakan dan diberitakan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima
dan makanlah sekarang. Haleluya. Terima dengan penuh hormat, bersyukur, kemenangan sudah terjadi. Yes, justru kita hari ini ada karena kuasa kebangkitannya. Hidup dalam kuasa Tuhan yang gak terbatas. Hormati Tuhan lebih daripada apapun. Percaya deh, Dia tidak mengecewakan. Angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Selamat menikmati bulan yang baru dengan lembaran hidup yang baru. Sebab oleh bilur darah Yesus kita nih semua percaya gak ada yang tersembunyi kok. Tapi hari ini kuasa Tuhan dibuktikan. Dosa kita diampuni. Oleh darahnya yang tercurah kita semua yang datang siang ini disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Terima pendamaian total. Terjadi, terima. Sebagaimana firman-Nya berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan penuh hormat, terima mujizat terbaik, pengampunan telah kita terima semua. Dalam nama Yesus, minumlah dengan ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan yang sakit sudah disembuhkan. Segala keterikatan apapun itu dosa sudah dilepaskan. Sudah berpindah dari gelap ke terang. Selamat jalani, lanjutkan 2 Maret ini kuat dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan terlalu banyak timbang-timbang untuk setia, taat, ambil resiko demi kebenaran. Justru dalam situasi yang kelihatannya tidak menentu, jangan salah, pertolongan Tuhan yang tanpa batas menerobos ruang dan waktu, menyertai dan hadir di setiap bagian hidupmu. Nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk hadiratmu. Kami selesai. Bahkan kalau sebelum kami berkesempatan menyudahi semuanya, setiap minggu pertama awal bulan kami diberi kesempatan menabur buah sulung atau ucapan syukur, bahkan perpuluhan, diakonia. Layakan pemberian kami. Terima kasih untuk apapun juga dalam kebersamaan kami memiliki rasa untuk menghidupi, merawat gerejamu FLC di Lower Ground di Piot 3 PIM 3 ini. Ini adalah gerejamu. Nafas gereja ini, rumah kami adalah nafasmu sendiri. Pakai kami semua supaya apapun juga bagian dari materi yang kami beri untuk kelangsungan biaya sewa dan lain operasional, Tuhan campur tangan. Karena yang terpenting bagi gerejamu, bagi FLC di sini, pertobatan terus terjadi. Di Pondok Indah, Pondok Indah Mall ini ada dasar yang teguh dibangun. Sehingga Jakarta Selatan dan terus sekelilingnya bagi kemuliaan Tuhan. Bersama dengan gereja-gerejamu yang lain, satu tubuh Kristus. Kami akan melihat tuaian besar terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kita siang ini semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pulanglah dengan ucapan syukur, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Bapa melimpah turun di setiap bagian ruangan hidupmu, menyertai dan tidak ada yang ditinggalkan Tuhan. Semuanya itu Dia lakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari siang ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu mau jadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, ambil sejenak saat teduh. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.